Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, asma Allah yang kita kaji Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Qasas, Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Hadirin, kalau kita simak surat tadi ya, tabarakalladzi, surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul hakim, azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Kita sudah berulang membahas bahwa ajal sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya: waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada 3. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara.
kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan 3 hal. Sebagian lain umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu doa ini, tidak doa ini, tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Mau panjang umur tidak? Mau berapa? 200. Jawab. Capek? Sekarang aja udah capek ya. Saya suka bingung juga mau minta panjang umur. Mau apa? Bukankah kalau oleh Allah sudah dicukupkan bekalnya, lebih cepat pulang lebih baik. Bertemu dengan pencipta kita yang maha baik. Tapi kalau sudah cukup bekal, tapi kalau tidak cukup memang sebaiknya cukup dulu. Mau apa lama-lama di dunia? Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Adik saya sudah duluan pulang. Waktu kena COVID Desember beberapa tahun yang lalu, AA dengan Syekh Ali Jaber selisih 1 hari. Sakitnya selisih 1 hari, masuk rumah sakitnya juga selisih 1 hari. Qadarullah, saya belum cukup bekal, sangat belum cukup, sehingga masih diberi umur untuk tobat. Semoga Syekh Ali sudah sangat dirindukan Allah, dipulangkan dalam usia muda, tapi sangat banyak kebaikannya. Sampai sekarang kajian-kajian beliau di YouTube sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala. Usianya tidak panjang, jauh lebih muda dari AA, jauh. Begitulah. Ustadz Arifin Ilham sudah pulang, muda. Uje sudah pulang duluan, masih muda. Tidak harus tua rupanya. Siap-siap saja. Berapa Egi usia? Egi 36, ada yang 37 juga. Siap-siap, bahkan ada yang 36,5 gitu. Ya, tidak ada salahnya siap. Ingat mati tanda kecerdasan.
Ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau qadarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, meninggal di diskotik, baik buruk? Kenapa saudara ragu-ragu? Takut salah, tergantung. Kalau seseorang dakwah di sini mudah, tinggal duduk, saudara datang ke sini. Tapi ada beberapa hamba Allah yang jauh lebih hebat. Dia datang karena dilihat saudara-saudaranya banyak yang tertipu setan pergi ke diskotik. Dia datangi ke sana untuk berdakwah. Ini cerita tidak diharuskan meninggal di sana, ya. Saudara nunggu meninggal, ya. Dia udah keburu pulang, tidak jadi. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, ya. Niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Nah, yang ada juga yang wafat seperti beberapa hadis, ada beberapa hadis tentang ini, ya. Kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga, selain ada beberapa yang lainnya. Ada beberapa tayangan yang selalu terkenang, di antaranya Mang Odet, ya. Hari Jumat sedang sholat di masjid, siap untuk khutbah Jumat.
Itu rezeki besar. Ini masjid sudah ada dari tahun kita bangun 2000 berapa? 1994. Sudah lahir belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Jarang yang meninggal hari Jumat di sini. Jamaah segini banyaknya, atau 5 lah di sini gitu. Kawan susah. Ada ibu-ibu yang dulu memang minta meninggal di masjid, ada dulu. Tapi segini banyaknya, puluhan ribu, susah ya. Hari Jumat di masjid dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan wudhu, siap untuk khutbah Jumat. Mintalah kepada Allah ya, supaya kita bisa meninggal di waktu tempat terbaik menurut Allah. Tapi yang penting-penting bagi kita cuma satu, husnul khotimah. Dimanapun, kapanpun, terserah Allah, cara apapun, yang penting mah husnul khotimah saja. Jadi pikirannya husnul khotimah terus. Nah, mengingat kematian, satu, jangan menunda kewajiban. Baru lulus tuh dari ingat mati. Baik kewajiban sholat, saum, zakat. Kita banyak yang sholat, banyak yang saum, belum tentu zakat malnya dia bayar. Hutang, yang mampu haji, bayar hutang-hutang di dunia, jangan banyak gaya modal hutang, mati nanti nyusahin. Tolong para orang tua, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ada manusia mati meninggalkan. Janganlah, jangan membuat susah anak cucu kita. Sebisanya kita bayar, jangan ditunda-tunda. Jangan menunda tobat. Ingat mati, bersegera tobat. Kalau sudah mati, kita tidak bisa tobat. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita. Yang lain tidak bahaya. Terbunuh sekalipun tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita bergelimang dosa. Itu yang membuat celaka. Maka gimana supaya saya bisa tobat? Kenapa saya susah tobat? Kenapa orang susah tobat? Karena terlalu sibuk mencari-cari, memikirkan dosa kesalahan orang lain. Kalau kita terus ini ngaco, itu error, terus semua salah, hakul yakin dia tidak akan bisa lihat dirinya sendiri. Padahal kalau kita ingin memperbaiki kesalahan orang, perbaiki, tobatlah, perbaiki diri. Nanti Allah suka, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kalau kita banyak tobat, bersegera tobat, kita digunakan oleh Allah untuk memperbaiki orang lain. Kalau kita tidak tobat, sibuk menyalahkan orang, susah. Allah tahu kita tidak tobat, Allah tidak gunakan kita untuk kebaikan. Karena kita juga sudah tidak berguna bagi diri kita sendiri. Orang yang tidak tobat, dia tidak berguna untuk dirinya sendiri sekalipun. Surat Al-Hujurat ayat 11, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak tobat,
manusia zalim. Jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat, jangan menganggap remeh maksiat. Tidak ada jaminan sedang maksiat hidup. Berapa banyak yang mati sedang maksiat. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan maksiat itu terbiasa melakukan maksiat. Aslinya begini hadirin, Allah kan menyaksikan kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, pasti ada dosa kita. Allah tutupi, orang-orang tidak ada yang tahu kita maksiat. Astagfirullahaladzim. Allah tutupi, sudah ditutupi. Allah gerakan hamba-hambanya untuk menasehati kita. Bisa lewat orang tua, bisa lewat guru, bisa lewat keluarga, tobat, bisa lewat penceramah, bisa lewat YouTube. Tidak ada ilmu yang manfaat yang sampai ke kita kecuali Allah yang menakdirkan. Termasuk saat ini, siapa yang dikehendaki Allah dapat ilmu ini, dia akan dengar. Sangat boleh jadi ada yang sudah maksiat datang ke sini dan sekarang jadi dengar. Ya. Sesudah ini terserah, ini ujian. Ceramah ini ujian. Sudah didengar ilmunya, ini tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Siapa yang hadir, siapa yang menyimak, pasti dengan izin Allah. Sudah berbuat dosa, sekarang dengar ceramah ini ingat mati. Nah, terserah sesudah itu. Kalau tetap berulang lagi, Allah sudah berulang mengingatkan dengan berbagai cara, tapi maksiat lagi, sudah. Biasanya nanti dimatikan dalam maksiat. Jadi kalau orang mati tertangkap atau mati berzina, itu pezina biasanya. Kenapa saudara jadi pucat beginian? Alhamdulillah. Takut itu karunia Allah juga. Ayo, jangan tunda tobat. Jangan nganggap remeh maksiat. Maaf ya, AA mengulang cerita. Ada seseorang yang sepertinya dianggap disesepuhkan di sebuah tempat. Bahkan dia memimpin ketua sebuah organisasi kemasyarakatan. Keluar dari rumah, kalau tidak salah saya baca jam 10. Jam 11 ada waria menjerit. Tahu kenapa menjerit? Ternyata dia berkencan dengan seseorang. Bapak-bapak ini sudah 56 tahun dan mati itu di dekat waria itu. Terbuka aibnya. Rupanya si bapak perilakunya seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Terus maksiat, ya pilihannya mati dalam maksiat, na'udzubillah. Jangan menganggap remeh maksiat. 4, keberapa itu? Hitung sajalah masing-masing. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kita tidak tahu berapa lama lagi jumpa dengan ibu, bapak, suami, istri, anak. Tidak tahu.
Wallahu alam apa yang terjadi di Swiss ya. Kita sangat prihatin. Tadi kakaknya Kang Emil datang ke sini. Beliau bertukar pikiran, meminta saran juga. Kita tunggu saja pernyataan dari pihak yang berwenang atau dari kedua orang tuanya yang nanti mungkin ditegaskan oleh majelis ulama untuk selanjutnya doa bila sudah hari ke-7 belum ditemukan. Tetapi kita doa terus saja yang terbaik. Setiap doa akan kembali kepada pembuatnya. Nah hadirin, ya tidak, ini pelajaran besar. Tadi pihak keluarga Kang Emil menyampaikan kalau memungkinkan jadikanlah kejadian ini menjadi pembelajaran yang besar bagi siapapun yang mengikuti berita ini, sehingga menjadi kebaikan yang banyak untuk mengingat banyak kematian, tidak menyia-nyiakan kebersamaan. Karena setiap saat kita bisa berpisah, betul? Berapa banyak yang keluar dari rumah mau sekolah dan tidak kembali lagi? Berapa banyak yang keluar dari rumah mau ke kantor dan itulah pertemuan terakhir. Termasuk Kang Odet, Mang Odet, pagi sarapan bersama, pamitan ke masjid, dan itu pertemuan terakhir. Berapa banyak juga yang pergi ke masjid dan itu pertemuan terakhir. Maaf ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saudara pulang ke rumah. Tetap harus pulang. Jangan, kalau gitu itikaf, bukan begitu. Dan tidak tahu apa yang terjadi sedang itikaf. Kita di mana saja, yang penting husnul khotimah. Makanya nikmati kebersamaan itu. Jangan sia-siakan kebersamaan dengan kemarahan, kebencian, dengan hal-hal yang menyakiti. Dengan anak, kita tidak tahu berapa lama akan berpisah ya. Dengan suami, dengan istri, dengan ibu, dengan bapak. Jangan sia-siakan kebersamaan. Ini karena ingat kematian. Lalu apa yang terpenting, yang terakhir ini dalam ujian kematian ini bagi kita yang masih hidup ya, agar kapanpun kita meninggal husnul khotimah. Jadi prestasi di dunia ini husnul khotimah hadirin, bukan gelar, pangkat, piala, jabatan, kedudukan. Itu mah casing. Prestasi di dunia ini husnul khotimah, berakhir dengan akhir yang baik. Apalah artinya kekayaan, pangkat, jabatan, gelar, tapi kalau su'ul khotimah kan? Nah, supaya kita husnul khotimah, ahsanu amalan, akhir yang baik. Ini sudah diberikan kuncinya, ahsanu amalan. Perbuatan yang terbaik itu niatnya lurus, caranya benar. Ini saja yang kita pikirkan setiap waktu. Niat, cara. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing kita,
harta dan rupa, tapi Allah lihat hati dan amal. Sudah, fokus saja itu setiap waktu. Bahagia itu adanya pada hati yang bersih, amal yang diterima, itu bahagia. Kalau kita tidak bahagia, pasti itu bermasalah hati kita dan bermasalah dengan amal perbuatan kita. Loh, kenapa? Kalau hatinya baik dan amalnya benar bahagia, karena yang menggenggam kebahagiaan itu adalah Allah. Kita tidak usah silau dengan orang yang dapat kekayaan ini, bisnisnya maju, omsetnya melimpah ruah, karirnya melejit. Biasa saja. Itu tidak identik dengan bahagia. Siapa yang paling kaya lon itu siapa? Yang apa? Punya teflon, Tesla. Jadi teflon mah itu katel ya, apa dengan kekayaan seperti itu pasti bahagia? Oh, beda kapling. Dunia berikut isinya itu hanya untuk casing hati Allah. Jadi tidak usah silau. Dan orang kaya itu bukan karena hebat, enggak. Cuma satu, karena Allah mau ngasih dah itu. Mungkinkah bodoh kaya? Mungkin tidak usah ngacung ya hadirinnya. Mungkinkah bodoh kaya? Coba gimana ceritanya bodoh kayaan? Iya, ini bapak kaya, punya anak satu-satunya. Nggak naik aja, meninggal blek warisannya. Jangan pengen, dan sudah, enak dong, nggak naik terus kayak udah beda kapling. Ini namanya juga ngelamun. Apakah kerja keras pasti kaya? Jawab, acungkan tangan yang kerja keras. Bapak kerja keras sudah susah kayaan gitu. Ini jujur pisan, kurang gimana kerja kerasnya tukang batu ya. Lah pokoknya nggak usah kagum-kagum sama dunia ya. Kagum itu kepada orang yang hatinya bersih, baik, dan amal solehnya melimpah. Itulah orang yang harus kita inginkan, kita seperti itu. Udah jangan suka kagum lihat dunia ini ya. Biasa weh. Semuanya milik Allah. Allah bagikan ke siapa yang Allah kehendaki. Sesuka Allah. Penjahat sekalipun kasih. Yakuza, gangster, mafia kasih oleh Allah. Koruptor kasih ya. Tapi tidak diberikan nikmatnya rezeki halal. Wah, tenang. Alhamdulillah. Kita mah tidak usah jadi orang kaya raya lah. Yang penting bayar zakatnya terbesar di dunia. Apa artinya nama kaya kalau tidak bayar zakat? Berarti dia mencuri hak 8 asnaf, benar? Sudah bayar zakat belum? Apa? Zakat fitrah. Alhamdulillah. Tidak boleh salah nanya. Lanjut. Nah, jadi supaya husnul khotimah kita harus tahu semua kejadian ini ujian. Coba yang sekolah ini ya, pengen sekolah susah-susah masuk SD, masuk banyak PR, pusing 6 tahun tuh
mau ujian akhir, lulus alhamdulillah, mulai pusing lagi cari SMP. Sama masuk SMA, lo tamat, tadi baru wisuda, aduh gembira, belum tahu pusingnya besok lusa. Mau kuliah, daftar kuliah, pengen kuliah ke ITB, ke kedokteran Unpad, masuk leng pusing, tugas, kurang tidur. Kata yang kuliah di sana ya, saya kuliahnya agak santai. Menjelang ujian, alhamdulillah lulus. Bahagia lama enggak? Tamat kuliah lebih menderita daripada tamat SMA. Cik atuh cari duit ke sana. Baik naon sarjana minta-minta. Lebih menderita. Makanya jangan lulus. Astagfirullah, lulus. Astagfirullah, satu patah kata bisa dihisab ini. Lulus. Siap-siap menderita. Berat ada. Nikah dong. Long. Nyari jodoh. Emang akhwat banyak. Ada yang dia mau sama akhwat itu. Ujiannya akhwat itu mau sama teman kita. Aduh. Menjiwai ya. Aduh, ujian. Menjelang nikah teh ujian hadirin. Jadi jodoh jebet, bukan jebet, jreng. Apa langsung bahagia? Mulai mulai lagi kontrakan yang tadinya sekamar kurang, pengen punya anak, hamil, ujian tidak ujian, mual, muntah, dan ngidamnya tuh enak lihat suami, bayangkan, aduh, ujian. Benar? Kenapa ketawaan? Menjiwai ya. Never ending. Jadi suami juga pengen punya anak ya, udah hamil besar, menjelang melahirkan, waduh tegang, berolah anak, mulai baby blues. Aduh, malam jaga bayi ya, bayi nangis, ibunya nangis, bapak nangis, jadi bertiga ya. Bener tidak nih? Jadi kapan bahagianya ya? Kan? Bahagianya kalau menyikapi kejadian dengan cara yang Allah sukai, itu bahagianya. Kalau ngarap-ngarap tidak ada masalah, tidak bisa. Ingin suami yang baik sekali tanpa kesalahan, itu malaikat, nggak ada ya. Saya ingin suami yang baik hati, pintar, soleh. Ya saudara ingin nggak apa-apa, tapi mau nggak orang itu ya kan? Kan masalahnya bukan kita mau sama dia, tapi dianya mau enggak. Allah yang ngebulak-balik hati. Ujian. Coba akhwat ingin punya suami yang ganteng sekali, nggak sampai senabi Yusuf lah, setengahnya ganteng pisan, mau? Dia belum tahu penderitaan. Banyak peminatnya, stres. Bapak mau punya istri secantik bidadari? Punten ya, tanpa meremehkan profesi, kalau nggak ngimbang Pak, istri pergi ke undangan, itu supirnya di luar aja. Bisa maaf ya, ini tidak merendahkan supir ya, tapi boleh jadi
tertekan kita, nggak ngimbang, nggak salah pilih punya suami itu, kayak nggak ada lagi.